Pernahkah kita memandang langit pada malam hari, melihat ribuan bintang yang bertebaran, lalu bertanya dalam hati, seberapa luas sebenarnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah? Apakah langit yang kita lihat setiap hari hanyalah satu-satunya langit? Ataukah masih ada lapisan-lapisan lain yang tersembunyi di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Kisah. Bersama kita akan menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam, para nabi, tokoh-tokoh teladan, dan berbagai peristiwa yang menguatkan iman. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Selamat menyaksikan. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit. Namun, seperti apa wujudnya? Apa yang terdapat di dalam langit pertama? Dan bagaimana Rasulullah melewati gerbang menuju 7 lapis langit dalam peristiwa Isra Mi'raj? Pada kisah kali ini, kita akan menelusuri jejak langit pertama berdasarkan Al-Quran dan hadits-hadits sahih. Mari kita mulai perjalanan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat ini menunjukkan bahwa langit bukanlah hanya satu lapisan. Allah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat dengan kesempurnaan yang luar biasa. Dalam surah Nuh ayat 15, Allah juga berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Bagi manusia yang hidup di bumi, langit tampak seperti hamparan biru pada siang hari dan dipenuhi bintang pada malam hari. Namun, Al-Quran menjelaskan bahwa apa yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah." Para ulama menjelaskan bahwa seluruh bintang, matahari, bulan, galaksi, dan benda-benda langit yang dapat diamati manusia berada di langit pertama, yang disebut sebagai langit yang dekat. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 6, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang." Ayat ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang kita lihat sebenarnya hanyalah hiasan bagi langit pertama. Bayangkan sejenak, alam semesta yang luasnya mencapai miliaran galaksi yang bahkan belum mampu dijelajahi manusia sepenuhnya, ternyata hanyalah bagian dari langit pertama. Lalu, seberapa luas langit kedua, ketiga, hingga ketujuh? Hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pernah menjelaskan betapa luasnya ciptaan Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa perbandingan antara satu langit dengan langit berikutnya bagaikan sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Meskipun kualitas riwayat tentang perbandingan ini diperselisihkan para ulama, maknanya menunjukkan betapa kecilnya alam semesta berbanding kebesaran ciptaan Allah. Saudaraku, ketika manusia berhasil mengirim pesawat luar angkasa, mendarat di bulan dan memotret galaksi yang berjarak jutaan tahun cahaya, kita sering merasa bahwa ilmu pengetahuan telah mencapai puncaknya. Padahal, Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ilmu manusia hanyalah setetes air di lautan ilmu Allah. Kemudian, marilah kita mengingat salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan ini terjadi pada malam hari ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat menuju langit. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya,
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Setelah perjalanan Isra selesai, Rasulullah mulai perjalanan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menceritakan bahwa beliau dan Jibril sampai di pintu langit pertama. Jibril meminta agar pintu itu dibukakan. Penjaga langit itu bertanya, "Siapa?" Jibril menjawab, "Jibril." Penjaga itu pun bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Iya." Kemudian pintu langit pertama pun dibuka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa langit memiliki penjaga-penjaga yang ditugaskan oleh Allah. Setelah memasuki langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan seraya berkata, "Selamat datang, anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Rasulullah melihat bahwa di sebelah kanan Nabi Adam terdapat ruh-ruh yang membuat beliau bahagia, sedangkan di sebelah kirinya terdapat ruh-ruh yang membuat beliau bersedih. Para ulama menjelaskan bahwa ruh-ruh tersebut adalah keturunan Nabi Adam. Ketika melihat penghuni surga, beliau bergembira. Ketika melihat penghuni neraka, beliau bersedih. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Semua manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan betapa kecilnya bumi di tengah alam semesta? Bumi yang kita tempati hanyalah satu planet kecil di antara miliaran planet lainnya. Negara, kota, rumah, dan segala urusan yang kita anggap besar ternyata sangat kecil dibandingkan luas langit pertama. Namun meskipun kecil, manusia diberikan kehormatan yang luar biasa oleh Allah. Allah memberikan akal, hati, dan petunjuk agar manusia mengenal penciptanya. Sayangnya, banyak manusia yang justru melupakan Allah. Mereka sibuk mengejar dunia, harta, dan jabatan, tetapi lupa bahwa suatu hari nanti semua akan berakhir. Ketika kita menatap langit pada malam hari, sesungguhnya Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Orang-orang yang berakal bukan hanya mereka yang mampu menghitung bintang atau menjelajahi luar angkasa, tetapi mereka yang melihat kebesaran Allah di balik semua ciptaannya. Misteri langit pertama mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak boleh sombong. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki, tetap ada batas yang tidak dapat ditembus oleh akal manusia. Hanya Allah yang mengetahui segala rahasia langit dan bumi. Allah berfirman, "Dan di sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia." Quran Surat Al-An'am ayat 59. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengimani apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah melalui hadits-hadits sahih. Kita tidak boleh mengada-ada atau berspekulasi tentang hal-hal gaib yang tidak memiliki dasar, karena sesungguhnya urusan langit, malaikat, dan alam gaib adalah bagian dari ilmu Allah yang sangat luas. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri kisah ini, mari renungkan satu pertanyaan. Jika alam semesta yang begitu luas hanyalah bagian dari langit pertama, lalu seberapa agung Sang Pencipta yang menciptakan semuanya? Semoga kisah ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap kali kita memandang langit, hati kita semakin yakin akan kebesarannya. Terima kasih telah mengikuti jejak kisah hari ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada keluarga dan sahabat, serta menuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di episode berikutnya ketika kita akan melanjutkan perjalanan menuju misteri langit kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.